Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak kita Kecamatan Munduran, yang saya hormati Bapak Kepala KPA Kecamatan Munduran, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Kecamatan Munduran, Pak Kepala kita Dahulu, Bapak-bapak perwakilan dari NTA, pengurus NTA Kecamatan Munduran, dan bapak-bapak pada layanan di Polsek Dahulu yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian dipertemukan di tempat ini dalam rangka kita akan musyawarah mufakat mencari jalan yang terbaik antara dua kepentingan yang berbeda. Yang satu adalah ingin mendirikan sebuah
bentuk pengajian. Bentuk pengajian satu dari masyarakat ada alasan prosedur belum memberi persyaratan secara hukum. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi memang forum musyawarah mufakat ini yang kami inginkan, karena dalam musyawarah mufakat itu kita terhindar dari konflik yang menjurus pada anarki, yaitu kita tidak mudah. Oleh karena itu saya melakukan terima kasih pada kesempatan ini, Bapak Ibu berkenan untuk bersama, kemudian kita bicara bersama, kemudian kita menyatukan persepsi, dan akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan yang menurut kedua belah pihak itu sangat menguntungkan bagi Pak Yai. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa mohon maaf, nanti saya perlu memperkenalkan nama saya Sukino. Saya kemudian ini baru mengaku baru kurang lebih 6 bulan. Karena pada intinya saya sudah di sebagai camat. Karena kemarin saya ke kecamatan praktek menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Untuan. Saya juga lewat Pak Saya kalau sebuah bagian kita pertemukan untuk kita cari solusi yang terbaik. Akhirnya pada kesempatan ini lewat Pak Lurah kita bisa ketemu bersama untuk duduk bersama berbicara menurut kepentingan kita masing-masing juga nanti saya mendaki forum ini menjadi forum yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa prosedur tata cara perizinan, pengajuan perizinan dari pembangunan gedung pengajian MTAI tidak memiliki prosedur yang benar. Saya tanyakan kepada Pak Sek kemarin, kenapa tidak benar? Karena ada sesuatu yang istilahnya tidak resmi untuk dilaksanakan. Artinya ada beberapa masyarakat kita yang tidak tahu persis apa sebenarnya mereka tanda tangan itu. Kemudian kenapa tanda tangan itu terjadi? Karena memang untuk mencatat, untuk mungkin juga saudara, akhirnya itu terjadilah penandatanganan yang tidak tahu persis tentang tujuan dari tanda tangan. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, ini mohon ini menjadi catatan kita bersama bahwa tanda tangan yang kita laksanakan itu mengandung konsekuensi hukum sebenarnya yang harus kita tanggung jawabkan. Jadi kalau tanda tangan itu harus tahu untuk apa kita tanda tangan. Dan apalagi itu kita sebagai aparatur ataupun pejabat ataupun mungkin juga tokoh di masyarakat, seperti Pak RT. Ini mohon berhati-hati dalam rangka kita melayani masyarakat. Karena jangan hanya berdasarkan pertanyaan, tetapi lebih dari itu, karena apa yang kita laksanakan kita bukan tanda tangan itu mempunyai konsekuensi kerugian harus dipertanggungjawabkan. Tetapi kita juga harus melihat perbuatan tanda tangan yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat kita itu dalam kondisi yang bagaimana. Itu harus kita menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, mohon nanti dijelaskan perhatian dari masyarakat begini. Kenapa tanda tangan itu kok biasa bisa
adanya pembangunan gedung pengajian NPA. Sehingga arahan-arahan inilah yang kita menjadikan dasar untuk musyawarah mufakat. Demikian juga dari pihak NPA juga dengan sekarang nanti apa yang sudah diarahkan dari masyarakat itu kita sepakati, kita resapi bagaimana kalau itu nanti sebaiknya yang harus kita laksanakan. Kalau kita memaksakan sebuah kehendak itu bisa saja, tetapi hasilnya kan tidak baik. Kita menghindari semuanya dalam ajaran yang baik. Dari kemasyarakatan rumah dari sisi satu dunia agama yang masyarakat juga karena sesuatu saya tidak tahu alasan masyarakat itu harus tepat disatu gitu. Artinya saya mengharapkan dalam pertemuan ini saya akan minta pertimbangan karena saya ada mengaku di Timur Dua ini Pak Ahmad Muluan baru melaksanakan diktatif 3 selama 3 bulan sampai bulan Juni nanti. Kami dan juga di pelaksana harian ini mohon dengan hormat pertemuan ini nanti menjadi sebuah pertemuan yang kekuasaan yang sejuk, yang masing-masing kita bergerak. Ini harapan kami. Terlepas semua nanti juga tentunya pertimbangan dari Pak Musikap dalam lagi pada kami yang telah tahu nanti juga lagi mohon pertimbangan dari Pak Alwah dan arahan yang disampaikan dari masyarakat dan juga dari NPAD yang mereka juga menyampaikan itu nanti juga Pak MUI dan juga ikut dalam RUU ini sehingga terjadi sebuah kesepakatan yang harmonis. Harapan saya demikian Bapak sekalian, sementara penanda saya demikian, mohon kiranya waktu kami sebagian kemampuan untuk memadu dari masyarakat Purworejo arahnya kenapa, kemudian dari NPA tujuan untuk pembangunan ini apa. Monggo kami silakan Pak untuk memadu. Ya, kita dengarkan dulu angkanya dan nanti buat saya. Kalau kita yang pertama dari warga dari Purworejo. Apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal masyarakat Purworejo menika sampun mireng bahwa menelpon badhe ya. Salah ini pun menika masyarakat Purworejo sebagian kecil rapat dalam arti untuk dalam arti ada
tokoh-tokoh. Hanya tokoh-tokoh. Di situ rapat tersebut kita hanya mendengar saja. Ternyata di situ ada aspirasi masyarakat yang intinya tidak menyetujui adanya PK. Dan setelah itu saya sebagai penampung aspirasi dari masyarakat, saya laporkan kepada atasan saya, yaitu Ketua DPD. Setelah itu saya juga melapor kepada pemerintah tempat, yaitu Bapak Bayan Bojo. Setelah itu saya tanggapi antisipasi dari masyarakat. Ini nanti masyarakat Bojo menunggu saja. Dalam arti ada satu atau dua orang perwakilan untuk permisi atau keluar potensi lingkungan Bojo. Saya ikut ya, kamu otomatis keluar atau permisi. Setelah ditunggu-tunggu sekian lamanya, menika boten enten tebusan nopo dene matur badhe dene gejung nopo pripun kepada tokoh setempat, yaitu RT atau RT bersama, tapi itu tidak ada konfirmasi. Dan setelah itu tidak ada konfirmasi, langsung ada rapat lagi, yaitu untuk semua warga masyarakat sekaligus sekebayaran Bojo. Sudah itu, ini tanggapan warga masyarakat. Ini karena tidak ada solusi, tidak ada masalahnya itu permisi. Ini semua warga masyarakat tidak bisa menyetujui, dan juga semua warga masyarakat ini tidak menyetujui. Itu sudah ada sebutnya. Kalau berikut dimiliki alasan-alasan apa ingkang dipun kula tampi saking warga masyarakat. Ingkang kula tampi menika sedaya warga masyarakat Bojo menika mayoritas non MTA, minoritas MTA, dan juga bisa ada pun MTA bisa dihitung dari satu atau satu keluarga. Setelah itu warga masyarakat Bojo pun gedung MTA itu ini harus menolak. Biarpun nanti sudah apalagi aspirasi dari Bapak RT, saya menanggapi bahwasanya adanya tanda tangan tersebut Bapak RT itu kirang tahu persis. Nah, ini untuk menandatangani hal yang tersebut. Bapak RT juga tidak tahu tujuannya apa. Tentunya
izin mendirikan bangunan atau IMB warga masyarakat khususnya warga masyarakat Purworejo dan Kabupaten Purworejo menolak. Ada dengan jatuh aturan intro, maka lapangan pun jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Eno selaku itu jelas apa yang telah disampaikan Bapak Eno itu perwakilan dari MTA untuk menanggapi apa yang telah disampaikan Bapak Eno itu mohon perwakilan Bapak dari MTA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri. Saya nama Samsayano, kerjaan PNS dulu SMBNI 1. Sejak tahun 2000 saya untuk mengetahui yang kedua yaitu wakil ketua Mas Joko kami misalnya akan potong dan hasil bumi dan lain-lain kali. Yang kedua, kemudian yang ketiga sekretaris baru dan saya Mas Sukarman juga untuk potong yang berikutnya adalah dua guru yang
Direktur
warga. Nah, maka dari itu kami selaku Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di daerah yang pusatnya ada di Solo, kami tidak melaksanakan apa yang menjadi pusat Solo. Nah, kalau tadi dikatakan tidak setuju, cuma alasannya ya, saya rasa itu tidak berdasarkan hukum, bahkan bisa menyalahi Undang-Undang 1945 dan Bab 10 ayat 6 asasi manusia. Tapi MTA berhak hidup di mana saja, dan kami ingin menjadi warga negara yang baik. Kalau terjadi kesalahan, terjadi pelanggaran hukum, mohon untuk ditegur, bukan untuk dihakimi. Kalau seperti ini tadi, sepertinya tapi sudah dihakimi. Ini dasar hukum kami. Apalagi dalam pasal ini, pasal 29 tentang agama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa rasa sama. MDA juga berdasarkan Pancasila. Mungkin dari warga Nabi juga Pancasila. Nah, maka ketuhanan yang Maha Esa sama. Tuhan saya juga Allah, tidak dari Nahdlatul Ulama juga. Hanya Allah. Kemudian yang kedua, negara sudah memiliki kemerdekaan yang masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan juga kepercayaannya. Ini kan sudah sesuai dengan yang termasuk di dalam Al-Quran. Lana akmaluna wa lakum akmalukum. Jadi apa yang menjadi tugas saya, kewajiban saya, itu pahalanya atau akibatnya akan saya terima sendiri. Dan apa yang pihak Nahdien kerjakan, itu nanti juga akan diterima sendiri. Kalau ada pahalanya juga diterima pahalanya, kalau ada siksanya juga akan diterima oleh saya. Demikian juga kami langsung bukan lana amaluna wa lakum akmalukum. Bagi saya amal saya, bagimu amalmu. Jadi kami berada di desa atau di Kutorejo itu tidak akan mudah. Apapun dianggap mengganggunya yang ada di mana. Kalau tadi masalah UMP, ya, prosedurnya kurang benar, tolong diluruskan dulu. Jangan langsung kami dihakimi, tidak boleh berdiri di situ. Nah, ini seolah-olah di Kutorejo ini bukan atau tidak termasuk negara Indonesia, mau berdiri negara sendiri. Bahaya ini terus-terusan. Bisa bergabung, itu termasuk bisa bergabung. Juga ada wilayah yang lain. Di sini ada beberapa kasus itu kami penting terhubung. Itu juga masih wilayah Indonesia. KTP kami juga KTP yang baru jadi EKTP juga warga Kedawung RT. Jadi mohon untuk diterangkan
hukuman MB, silakan Anda datang ke pusatnya. Jadi kami ada sebagai tangan panjang. Kalau perlu nanti saya anggarkan, nanti di tempatnya di Mangkunegaran. Nanti saya anggarkan. Diberhentikan atau ditunda untuk pendidikan MB. Jadi ini landasan hukum saya, Pak. Saya sudah bekerja. Kemudian tadi saya sudah mendapat informasi bahwa MPA tidak akan mendirikan tempat ibadah lain. Tempat ibadah lain, ya. Tempat pengajian. Tempat pengajian. Dan kami tidak akan mengganggu. Tidak akan memaksa. Allah saja tidak akan memaksa. Banyak masalah yumin, masalah bayakun. Kalau kamu ingin beriman, berimanlah. Allah, apalagi kami kuasa apa? Jadi jangan ada rasa kekhawatiran yang berlebihan. Kami tidak akan mengganggu. Dasar kami juga tadi lana amaluna walakum amalukum. Memang itu yang beda dari hasil rekaman yang pertama saya juga punya. Itu karena kita sudah tahu ada dan perlu diketahui bahwa yang ada di Kutojo itu warga kami tidak ada. Yang ada itu kami dari Kedaung, dari kami dari Sumatera. Kalau kemarin dari Pak Bayan mana itu yang mengatakan 98% warga Nahdien, itu saya juga kurang percaya karena informasi yang saya terima juga ada warga yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, kenapa yang diangkat bawa ke sini kok yang tidak setuju? Yang setuju kok tidak dibawa ke sini? Ini namanya tidak adil. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu mendolimi. Nah, itu nanti hubungannya dengan nah, untuk IMB, insya Allah nanti saya perbaiki apa yang kemarin dianggap salah. Nanti bisa diperbaiki. Kemudian apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima. Ya inilah wajah-wajah kami dari pengurus maupun wakil dari warga Majelis Takfir Al-Quran yang rasanya tidak ada tahapan kriminal. Jadi tidak perlu disatukan. Kami bukan preman. Demikian Pak Samad, Pak Lurah, Pak Karta, Pak Mui, Pak Kuda, Pak dan Pak Lil, yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi pernyataan tidak menyetujui, kami tidak bisa menerima karena kami juga berdasarkan hukum. Kami ingin menjadi warga negara. Ya, terima kasih.
menyelami masyarakat mereka yang pasti kota menyelami masyarakat mereka itu kemudian untuk itu untuk menyikapi ya dengan adanya penyampaian dari Bapak Ulama saya mohonkan kepada Pak Naik untuk memaparkan data Bapak Naik dan Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi Quran Karim, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku itu amroy lan mata kita terjadi." Yang keempat Bapak sama atau PLK dan Pak Saudara Karil Akui dan para tokoh agama dan undangan dan umat juga. Kami untuk menindaklanjuti masalah yaitu seperti ini sebenarnya agak malu sama muslim sama umat kok dengan koyak ini lah seperti itulah kita harus bisa saling menghormati yang pertama bahwa tadi Pak Slamet itu mengutarakan dengan tentang adanya membacakan dari surat-surat edaran atau apa itu keputusan menteri hukum dan hak asasi tidak kami terima itu fotokopinya itu juga apa itu benar masih ada berdasarkan hukum surat apa itu aturan. Kemudian kami juga apa itu menghimbau tadi sudah kami dengar kesemuanya ini sudah ada permasalahan yang kami apa itu terima itu terutama itu dari masyarakat untuk berjuang dari awalnya itu sudah apa itu mestinya ya sahabat-sahabat tadi kan mengatakan jadi warga negara yang baik, jadi warga negara yang baik itu kalau kita itu memahami sesuatu kita kan hidup bermasyarakat ini benar banget enggak cuma itu benar tapi melangkahnya itu kami juga menyarankan supaya apa itu apalagi kita ada apa itu tokoh-tokohnya ibadah berkorban ya pertama apa itu bersama Pak Lurah sesundi perdagangan piye artinya itu sudah sesundi kalau ini kan
ada sebelum melangkah itu ada kesepakatan, musyawarah koordinasi bersama apa itu instansi dan masyarakat. Nah, karena itu kami juga apa itu untuk menghibur jadi kita kita itu yo nganti yo kan gimana kalau sudah itu sudah mempunyai prosedur satu kalau orang itu mendirikan apa itu bangunan itu kan ada ISP-nya. Nah, dengan saya tidak bisa menggunakan yang pas di mana. Maka baik Pak, kalau kita itu apa mendirikan tempat kerja dengan apa itu dengan izin benar betul yang baik itu bisa bahkan bisa. Tapi kalau untuk mendirikan tempat kerja selama apa itu biara apalagi gereja sebagainya itu kan harus ada ISD melalui apa itu prosedurnya SKUD dan kalau apa itu atas ini kan kita harus berlangsung sama-sama menang. Ya kami untuk mengharapkan mawon dan sampai nanti kepanjangan kepanjangan kita ada para menimbulkan
tidak sah menimbulkan yang lain. Jadi kita bersama muslim, monggo sama muslim kita saudara. Kita saudara. Tapi dengan apa itu alasan dasar yosing apa itu setelah yosing yang bagus tadi. Kan kita warga negara baik kalau apa itu kalau di apa di daerah kan mertamu ada tamu kan bisa harus izin. Nah, betul. Itu kalau mertamu. Apalagi warga kita itu mau apa itu menilai di suatu daerah di tempat. Jadi tempatnya orang biasa kan ya. Kurang kami ya semuanya mohon nanti di apa itu dipahami semuanya mana yang kurang dan mana yang tidak apa itu baik. Jadi kami juga apa itu mengharapkan istimewa jangan sampai nanti berkepanjangan cukup ini. Saya kira ini Pak yang kami sampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang intinya adalah nanti juga
semua warga Indonesia berhak untuk hidup. Yang penting berdasarkan kalau tidak masalah. Maka dari itu maksud semua orang dan semua warga Indonesia berhak untuk hidup dimanapun. Namun karena kebebasan itu diatur dengan hukum, apalagi di negara kita maka ada hukum agama, hukum negara. Itu memang harus kita pakai. Intinya kalau kita lihat baik ya kita